Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Alhamdulillah, yang terhormat Ustadz Mudir Darul Hufadz Indonesia, Ustadz Fuad Hanan, yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan umur yang panjang, selalu dijadikan semua amalan-amalan di dalam kesalehan, dan juga semua para hadirin wal hadirat yang insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tadi sudah diperkenalkan oleh Ustadz Fuad bahwasanya saya salah satu pengajar atau salah satu keluarga juga dari Darul Hufadz Indonesia sebagai pengajar di Sekolah Tinggi Darul Hufadz Indonesia dan mengajar di takhasus fikih, terutama di fikih Syafi'i. Dan alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sebentar lagi kita akan datang kepada kita bulan Ramadan, yang mana dari bulan Rajab kita selalu berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, dan tinggal beberapa hari lagi, bisa dihitung dengan jari, insya Allah kita akan menghadapi bulan Ramadan dalam keadaan insya Allah sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Maka perlu kita patutnya harus mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah tersebut. Ibnu Ruslan, seorang ulama faqih Syafi'i, mempunyai kitab namanya Safatul Zubat, mengatakan di dalam kitabnya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Segala amalan bi ghairi ilmin, kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, segala amalan yang dia kerjakan tanpa didasari dengan ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka amalan yang dia kerjakan itu la tuqbalu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin jadi ibadahnya sah, tetapi tidak diterima, itu sama saja. Karena Rasulullah juga mengatakan di dalam sebuah hadis di dalam Bukhari, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Betapa banyak dari manusia yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali haus dan lapar. Artinya puasanya tidak diterima. Salah satu sebab puasa tidak diterima, mereka berpuasa tanpa didasari dengan ilmu. Kita mau sholat, berarti kita harus tahu fikih sholat. Kita mau puasa, kita harus tahu fikih puasa. Kita mau berdagang, kita harus tahu fikih berdagang. Kita mau zakat, kita harus tahu fikih zakat. Semua harus didasarkan dengan ilmu. Kita nggak bisa ngikut-ngikut di dalam ibadah. Harus dengan ilmu. Maka bismillah, sampai waktu yang sudah ditetapkan, kita akan membahas mungkin secara ringkas dengan menyeluruh fikih Syafi'i. Nah, mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan di pertengahan, maka dilempar nanti aja di akhir pengajian supaya pengajian kita bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Shiyam, kitab yang menjelaskan tentang berpuasa. Pertama, secara pengertian, secara bahasa, puasa itu apa sih sebenarnya? Shoma yasumu, dari kata shawama yasumu, atau secara ilahnya di dalam ilmu sharaf jadi shoma yasumu. Apa artinya shoma yasumu? Itu imsak, menahan. Menahan apapun itu, kita disebut imsak. Seperti di firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Maryam, inni nadhartu lirrahmani shauman falan ukallimal yauma insiya. Maka katakanlah wahai Maryam, inni nazartu lirrahman, saya bernazar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman, sauma. Apa yang dinazarkan? Apakah berpuasa menahan lapar? Bukan. Tetapi menahan untuk tidak berbicara dengan manusia.
Nah, itu puasa atau soma yasumu dalam arti bahasa. Jadi secara bahasa artinya menahan. Menahan apapun. Tetapi kalau puasa secara ilmu fiqih atau secara syariatnya adalah al-imsak an jami'il mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Nah, ini pengertiannya perlu diperhatikan para hadirin supaya kita tidak menyeleweng dari arti puasa. Apa itu puasa secara syariat? Itu menahan dari pembatalan-pembatalan puasa. Pembatalan puasa nanti akan kita bahas mungkin di akhir pelajaran. Menahan untuk tidak melaksanakan, tidak mengamalkan pembatalan-pembatalan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, perhatikan, dari terbitnya fajar. Fajar itu dimulai, fajarnya maksudnya fajar shadiq. Fajar shadiq itu berarti tanda waktu apa ini? Tanda waktu masuk sholat subuh. Berarti sekedar muadzin mengatakan Allahu Akbar, azan, maka sudah habis waktu untuk sahur, di situ mulai untuk berpuasa. Maka barang siapa yang makan ketika azan berkumandang, maka puasanya tidak sah dan akan kita jelaskan nanti di pembatalan puasa. Sampai kapan kita berpuasa itu? Sampai terbenamnya matahari secara yakin. Sampai terbenam matahari secara yakin. Secara yakin ini bagaimana? Kita dengan melihat mata kita bahwasanya matahari terbenam atau kita mendengar azan maghrib. Seperti itu. Nah, itu pengertian puasa. Kemudian puasa itu adalah syariat Allah yang diturunkan bahkan sebelum Nabi Muhammad. Sebelum umat Nabi Muhammad SAW ini ada. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Seperti itu pun diwajibkan umat-umat sebelum kalian, yaitu umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Itu jadi puasa itu adalah syariatun qadimah. Adalah syariat yang sudah ada dari dulu. Tapi bedanya antara puasa kita dengan puasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang dahulu, kita ada buka puasanya, kita ada sahurnya, karena mereka berpuasa itu 2 hari berturut-turut tanpa berbuka dan bersahur. Nah, sudah. Sekarang kapan sih bulan Ramadan itu mulai diwajibkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad? Itu di tahun 2 Hijriah. Berarti kalau 2 Hijriah ini umurnya Nabi ada berapa? Umurnya Nabi udah berapa? Umurnya Nabi sudah 55 tahun. Jadi disyariatkan, diturunkan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu di bulan Sya'ban di tanggal 2 Hijriah, berarti Rasulullah sudah berumur 55 tahun. Kemudian apa artinya Ramadan? Ramadan itu bahasa Arab. Kira-kira ada yang tahu? Ramadan itu dari kata Ramadha yarmidu atau yarmudu. Artinya panas sekali. Ditambah alif dan nun jadi mubalaghah. Ramadhanu sangat panas. Karena ketika penamaan bahasa Arab, ketika penamaan bulan Hijriah, ketika itu di Arab, di bulan Ramadan itu musim yang sangat panas. Dan kita rasakan itu ketika kita belajar di Timur Tengah, itu benar-benar di Timur Tengah itu bulan Ramadan adalah bulan yang sangat panas. Bisa sampai 45 derajat. Habis asar itu kita udah nggak punya ludah lagi yang untuk kita telan atau kita buang. Memang benar-benar sudah kering. Tapi di Indonesia, alhamdulillah, inilah nikmat Allah kepada kita. Indonesia bulan Ramadan itu penuh dengan hujan. Mungkin kalau penamaan bahasa Arab, penamaan bulan Hijriah di Indonesia, mungkin akan tidak dinamakan bulan Ramadan. Tapi Syahrul Mataron. Hujan, bulan yang penuh dengan hujan. Ini nikmat Allah kepada kita. Nah, kemudian sekarang kita akan membahas hukum-hukum berpuasa. Hukum puasa itu terkadang wajib. Seperti bulan Ramadan ini wajib hukumnya untuk orang yang sudah baligh dan akil. Ada lagi terkadang hukum puasa itu sunnah. Seperti kita puasa Senin Kamis, puasa Arafah, puasa Muharram, puasa Syawal, selain puasa Ramadan, selain puasa nazar, selain puasa qada, selain puasa fidyah, kafarah, itu semua masuk kategori sunnah. Puasa Senin Kamis sunnah. Kapan puasa Senin Kamis jadi wajib? Kalau dinazarkan. Nah, seperti itu. Nah, kapan puasa itu bisa jadi haram?
kita puasa tapi haram. Puasa akan jadi haram kalau yang pertama haramnya dibagi menjadi dua. Haram tetapi dia tetap sah puasanya. Seperti puasanya seorang istri, puasa sunnah seorang istri tanpa izin suami. Itu haram. Tapi masih sah-sah saja. Tapi dia mendapatkan dosa karena tidak izin. Kadang ada puasa haram, puasanya haram dan juga tidak sah. Seperti kalau kita berpuasa di hari Idul Fitri, haram kita berpuasa di hari Idul Fitri. Berpuasa di hari Idul Adha, haram dan juga tidak sah. Berpuasa di hari-hari tasyrik, 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah, haram juga. Seperti itu. Jadi hukum-hukumnya berbeda-beda. Setiap macam puasa hukumnya berbeda. Apa sih puasa yang paling afdol setelah puasa Ramadan? Adalah puasa Daud. Ini santri-santri DHI, kalau ingin dimudahkan hafalannya, itu kita harus membuat amalan yang untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan kita jadi tawasulan kepada Allah dengan amalan solih. Insya Allah, Allah akan mudahkan kita semua menghafal Quran dengan amalan yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita masuk syarat. Perhatikan, syarat itu ada dua. Ada syarat sah, ada syarat wajib. Syarat sah itu apa sih sebenarnya? Syarat sah itu kapan manusia puasanya dianggap sah. Nah, itu namanya syarat sah. Kapan manusia puasanya itu dianggap sah? Yang pertama jelas dia harus Islam. Orang kafir kalau tidak berpuasa itu tidak sah. Kalau puasa tidak sah. Kemudian dia harus berakal. Nah, berotak bukan artinya al-aqlu ini berotak ya. Semua makhluk hidup itu punya otak, tetapi tidak berfungsi. Manusia punya otak, tetapi ada yang tidak berfungsi. Maka kalau berfungsi wajib, kalau tidak berfungsi tidak wajib. Seperti siapa kira-kira? Seperti orang gila. Orang gila itu tidak wajib berpuasa, seperti itu. Nah, kemudian syarat sahnya juga, ini khusus untuk perempuan, suci dari haid dan nifas. Perhatikan, suci dari haid dan nifas. Terkadang nanti ada pertanyaan, Ustadz bagaimana kalau saya di pertengahan puasa, haidnya keluar, batal puasanya. Ustadz bagaimana kalau saya sebentar lagi maghrib, jam 5 sore keluar haid, batal puasanya, harus diqodho. Ustadz bagaimana kalau saya ketika sholat subuh, ketika masuk subuh, saya masih haid. Tapi jam 10 pagi, haid saya sudah berhenti. Saya harus ngapain? Disunnahkan ikut puasa. Disunnahkan ikut puasa. Tidak wajib, tapi disunnahkan ikut puasa. Tetapi puasa yang dia lakukan ketika itu tidak dianggap yang wajib. Artinya dia tetap wajib qodho. Jadi dia harus suci dari terbitnya fajar, shadiq atau dari subuh sampai maghrib. Ini untuk perempuan khususnya. Nanti akan ada tanyaan lagi, Ustadz, saya pengen ini sebesar, saya ini perempuan tapi pengen sekali puasa itu 30 hari full. Karena kan suatu capaian yang nikmat. Boleh nggak Ustadz saya minum obat untuk berhenti haidnya? Boleh. Nah, kemudian sekarang syarat wajib. Syarat wajib. Syarat wajib itu maksudnya apa? Kapan manusia dianggap wajib untuk berpuasa? Yang mana kalau dia tidak berpuasa, berarti dia mendapatkan dosa. Sama seperti halnya dia meninggalkan sholat. Dosanya sama. Yang pertama jelas sama, harus muslim. Orang non muslim, orang kafir itu tidak wajib berpuasa. Seperti itu. Tapi orang kafir yang sudah dari kecil dia memang dilahirkan dari orang tua yang bukan Islam. Maka kalau dia masuk Islam, dia tidak wajib, bahkan nggak boleh mengqodho, tidak wajib mengqodho apa yang dia tinggalkan puasanya ketika dalam keadaan kafir. Bagaimana Ustadz kalau murtad? Na'udzubillah minal riddah. Bagaimana kalau murtad? Dia murtad Ustadz di bulan Ramadan 4 hari. Di hari kelima masuk Islam lagi. Maka dia wajib berpuasa. Selanjutnya wajib berpuasa. Kemudian 5 hari yang dia murtad wajib diqodho. Karena dia asalnya orang Islam. Seperti itu. Gampang ya insya Allah fikih ini.
Kemudian yang kedua, setelah muslim, dia harus dalam kategori sudah mukallaf. Nah, apa sih artinya mukallaf? Mukallaf itu dari kata apa? Kallafa, yukallifu, taklifan, taklifatan, taklafan, tiklafan, mukallafan, fahuwa mukallifun, wadhaka mukallafun. Ya, siapa yang pelajaran sorof di DHI? Mukallafun berarti isim apa? Isim maf'ul. Mukallaf artinya orang yang terbebani. Mukallaf itu orang yang terbebani. Terbebani dengan apa? Terbebani oleh syariat Islam. Kapan manusia itu menjadi mukallaf? Kalau dia sudah baligh. Ciri-ciri baligh, keluarnya sperma, haid dan nifas, atau berumur 15 tahun. Seperti itu. Dan mukallaf harus baligh dan juga akil, berakal. Itu syarat-syarat orang baligh. Kemudian syarat wajibnya adalah apa? Mampu dia berpuasa. Ustaz, bagaimana kalau dia tidak mampu? Jadi mampu ini ada orang tidak mampu, secara fisik mampu, tetapi secara syariat tidak mampu. Secara fisik dia mampu berpuasa, tapi secara syariat dilarang. Itu namanya tidak mampu. Seperti orang haid dan nifas. Dia mampu sebenarnya orang haid berpuasa, tetapi dianggap tidak mampu karena dia mendapatkan penghalang yang mengharamkan dia untuk berpuasa. Nah, ada orang yang tidak wajib secara fisik. Secara fisik dia tidak mampu. Yang real mic 15 tolong ditutup dulu mic-nya. Secara fisik memang tidak mampu. Contohnya seperti siapa? Seperti orang yang sudah tua renta. Dia memang tidak wajib puasa, tetapi nanti dia harus bayar fidyah. Atau orang yang sakit yang tidak kata dokter ini penyakit tidak akan sembuh nih. Ini penyakit tidak akan sembuh, maka dia tidak wajib berpuasa juga. Kemudian kapan dia wajib berpuasa? Kalau sehat. Kalau sakit tidak wajib. Tetapi penyakit yang seperti apa yang dia menjadikan tidak wajib berpuasa? Penyakit yang mana kalau dia berpuasa, penyakitnya tambah parah. Ini kata dokter, jangan puasa dulu. Kalau puasa nanti penyakitnya tambah parah. Berarti itu tidak lagi sakit yang lagi sakit yang diuzurkan. Nah, seperti itu. Jadi bukan penyakit-penyakit santri, pusing dikit, izin sekolah, pilek, izin sekolah. Enggak, ini enggak seperti itu. Di dalam Islam itu, di dalam fikih puasa, penyakitnya penyakit yang benar-benar dilarang oleh dokter lah minimal gitu gampangnya. Jangan puasa dulu kata dokter, sudah kita nggak puasa. Berarti dia dalam keadaan sakit. Kemudian dia harus dalam keadaan mukim. Artinya mukim tidak berpergian kemana-mana. Kalau dia musafir, maka tidak wajib puasa. Boleh dia berpuasa, sunnah. Tetapi tidak wajib. Boleh saja dia membatalkan puasanya. Dengan syarat-syarat nanti yang akan lewat. Itu sudah selesai. Jadi syarat ada dua. Ada syarat sah, pun ada syarat wajib. Ini khusus santri DHI ini ditulis di buku tulis. Supaya nanti ingat. Karena hafalan dengan tulisan itu lebih kuat tulisan. Hafalan itu bisa jadi lupa kalau dia sudah tua. Tetapi kalau tulisan masih ada terus. Kalau bukunya nggak hilang. Maka jangan sampai dihilangkan bukunya. Sekarang masuk rukun puasa. Ini perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu. Rukun puasa itu gampang. Cuma ada dua saja. Yang pertama niat. Perhatikan, ini penting sekali. Perhatikan masalah niat ini, perhatikan. Benar-benar seksama. Niat itu di dalam puasa wajib, khususnya di dalam puasa Ramadan, harus pada malam hari. Perhatikan, niatnya harus malam hari. Ustaz, kapan sih dinamakan malam hari? Dari terbenamnya matahari sampai terbitnya subuh atau fajar shadiq, itu dinamakan malam. Malam. Maka dia harus niatnya pada malam hari, khusus puasa yang wajib. Karena Rasulullah SAW bersabda, la shoma man lam yubayyit niyatahu fil lail. Puasa tidak sah untuk orang yang tidak melakukan niat pada malam hari. Ustadz, saya lupa tadi malam tidak niat. Dapat 3 hukuman walaupun dia lupa.
Yang pertama, dia wajib berpuasa, tetap wajib berpuasa. Yang kedua, puasanya tidak sah. Yang ketiga, dia wajib qadha nanti setelah selesai Ramadan. Maka jangan sampai lupa niat pada malam hari. Seperti itu. Nah, nanti ada pertanyaan lagi, Ustadz. Aduh, itu mah ribet. Harus dalam mazhab Syafi'i itu harus niat puasa setiap malam. Hari pertama niat, hari kedua niat, hari ketiga niat, sampai hari ke-30 niat. Itu mazhab Syafi'i. Lebih ketat. Tetapi perhatikan, Ibnu Hajar Al-Haytami, salah seorang ulama Syafi'iyah mengatakan, yusannu disunnahkan untuk pengikut mazhab Syafi'i mengikuti mazhab Maliki di masalah bab niat puasa. Apa niat puasanya di dalam mazhab Maliki? Wah, gampang sekali. Cukup dia niat di awal di hari pertama puasa untuk 30 hari. Contohnya, nawaitu sauma Ramadan salasina yauman. Nah, saya niat puasa Ramadan 30 hari ke depan. Sehingga kalau nanti di hari-hari selanjutnya dia lupa untuk niat, maka itu niatnya lupanya dimaafkan karena sudah niat di hari pertama. Bahkan keutamaannya lagi kalau kita ngikut mazhab Maliki di bab ini. Contoh qadarullah, kita meninggal. Nggak ada yang tahu lah meninggal. Bisa jadi kita meninggal di hari kedua, hari ketiga, kita nggak tahu. Apa manfaatnya? Kita di hari kedua sudah meninggal, tapi kita mendapatkan puasa 30 hari. Padahal baru puasa berapa hari? 2 hari. Nah, jadi boleh. Bahkan Ibnu Hajar Al-Haytami sendiri yang mengatakan, udah ikut mazhab Maliki aja biar gampang. Ikut mazhab Maliki niat di hari pertama untuk 30 hari. Terutama untuk ibu-ibu yang sudah lupa, sudah sering lupa. Untuk bapak-bapak yang sudah berumur, sering lupa. Maka lebih baik niatnya di awal hari, di hari pertama untuk 30 hari ke depan. Aisyah mengatakan, Alhamdulillahilladzi ja'ala fid dini sa'ah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan agama Islam itu luas sekali. Artinya agama Islam itu mudah untuk orang yang belajar. Seperti itu. Nah, itu niat. Kemudian masih pembahasan niat. Pertama, niat itu harus tiap malam, tetapi tadi Ustaz katakan boleh mengikuti pendapat Maliki dengan perkataan Ibnu Hajar Haytami tadi. Yang kedua, ketika kita niat itu harus kita sebutkan macam puasanya. Contohnya Ramadan, berarti kita katakan nawaitu sauma Ramadan. Kita tidak sah kalau hanya mengatakan nawaitu saum. Saya niat berpuasa, nggak cukup. Harus kita sebutkan itu nama Ramadan. Nawaitu sauma Ramadan. Atau yang sering dihafalkan oleh anak-anak santri waktu kita masih kecil. Yang paling lengkap nawaitu sauma Ramadan. Gimana? Gimana terlupa? Nawaitu sauma Ramadan. Nawaitu sauma ghadin an ada ifab di syahri Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Intinya kita berniat di malam hari, di dalam hati. Seperti itu. Nah, boleh nggak niatnya jamaah-jamaah? Niatnya jamaah bareng-bareng? Wah, boleh saja. Nggak apa-apa. Nah, kemudian sekarang rukun yang kedua. Apa itu rukun kedua berpuasa? Di sini dikatakan di dalam kitab tarku mufattirin. Apa itu tarku mufattirin? Tarku mufattirin ini meninggalkan semua sebab-sebab yang membatalkan puasa. Itu namanya mufattir. Tarku mufattirin meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa nanti kita akan bahas di bab terakhir. Secara zakiran, mukhtaran, ghaira jahilin, ma'dzurin. Orang kalau zakir itu ingat. Berarti kalau dia makan atau minum dalam keadaan dia lupa, itu dimaafkan. Seperti hadis Rasulullah SAW, kalau kalian lupa makan dan minum di dalam puasa, maka teruskan puasanya. Fa innallaha at'amakum wa saqakum. Karena ketika itu
Allah sedang memberi kalian makan dan sedang memberi kalian minum. Tapi yang berabe, kalau kita lagi makan, ingat, lagi puasa, belum minum, itu DL namanya. Itu. Paham ya? Jadi harus, kalau lupa dimaafkan. Mukhtaron. Mukhtaron itu artinya secara sukarela. Berarti lawan kata secara sukarela, dipaksa. Contoh, na'udzubillah, kalau ada orang non-muslim yang mengancam kita. Oh, makan kamu. Kalau nggak makan, saya bunuh. Itu kan namanya mukroh. Dipaksa. Ya kita makan aja. Puasa kita nggak batal. Karena itu dipaksa. Kita sedang menyelamati nyawa kita. Lebih baik kita makan dan itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau kita makan secara sukarela, ya itu batal. Kemudian ghairu jahil. Berarti lawan katanya ghairu jahil ya bodoh. Orang kapan dianggap bodoh? Bodoh yang dimaafkan oleh Islam. Orang bodoh yang dimaafkan dalam Islam cuma dua. Cuma dua saja yang dimaafkan oleh Islam sifat bodoh. Yang pertama, alladzi nasya'a fi badiyatin 'anil ulama. Adalah orang yang tinggal di suatu pedalaman yang jauh sekali dari ulama. Nah, dia nggak tahu tata cara puasa, dia nggak pernah puasa, itu dimaafkan. Atau yang kedua, orang bodoh yang dimaafkan haditsu ahdin bil Islam. Orang yang baru masuk Islam, dia nggak tahu cara berpuasa, dia nggak tahu pembatalan puasa, ternyata di siang hari dia minum, dimaafkan. Karena dia baru masuk Islam. Seperti itu. Nah, sekarang rukunnya sudah selesai. Berarti rukun puasa cuma ada berapa? Gampang. Ada dua. Yang pertama itu kita harus niat. Khusus puasa Ramadan, niatnya harus pada malam hari. Dan puasanya niatnya harus tiap hari, tiap malam hari bulan Ramadan. Tetapi kita boleh ikut madhab Ibnu Hajar Haytami, mengikut madhab Maliki. Kemudian yang kedua, kita harus meninggalkan semua hal-hal yang membatalkan puasa. Akan kita bahas detail insya Allah di bab terakhir, pembatalan puasa. Sampai insya Allah masalah-masalah kontemporer pada zaman sekarang kita bahas. Atau kalau nggak kebahas, Ustaz mungkin lupa, kalian tanyakan saja. Seperti itu. Sekarang rukun puasa sudah selesai. Berarti syarat puasa sudah. Syarat ada dua. Syarat wajib dan juga syarat sah. Rukun juga sudah. Ada dua saja. Niat dan meninggalkan segala yang membatalkan puasa. Enggak kayak rukun sholat. Rukun sholat ada berapa? Banyak. 14. Pembahasannya bisa 5 kali pertemuan. Tetapi ini cukup 1 kali pertemuan saja untuk membahas rukun-rukun puasa. Sekarang, sunnah-sunnah puasa. Apa sih sunnah-sunnah yang kita lakukan di dalam puasa? Perhatikan ikhwah. Bulan puasa ini adalah bulan yang dimana semua amalan ibadah kita di dalam bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Maka jadilah kalian insan yang produktif. Apa itu produktif? Dia nggak mau sama sekali waktu-waktunya hilang begitu saja tanpa mendapatkan pahala. Nah, jadi insan produktif. Kita harus dari sekarang ini membuat jadwal. Mungkin yang tidak hidup di pesantren, hidupnya masih kerja-kerja di bulan Ramadan, sisihkan jadwal untuk membaca Al-Quran. Karena rugi sekali kalau tidak membaca Al-Quran. Seperti itu. Bahkan tidur kita jadikan ibadah juga. Ibnu Ruslan mengatakan, Ibnu Ruslan ini di kitab Sofatuz Zubat ada 1000 bait. Beliau menjelaskan di penjelasan pertama tentang usul fiqh, wa khassa ma yubahu fil istiwa al-fi'li wa tarki 'ala sawa, lakin idza nawa bi aklihi al-quwa li ta'atillahi lahu ma qadnaw. Kata Ibnu Ruslan, khusus pengertian mubah adalah ala sawa, sama-sama. Dikerjakan nggak dapat pahala, nggak dikerjakan juga tidak mendapatkan dosa. Tapi Ibnu Ruslan meneruskan, lakin idza nawa bi aklihi al-quwa, apabila dia meniatkan tidurnya, contoh. Tidur ini perkara mubah atau tidak? Mubah.
Tapi kalau kita niatkan tidur kita sebelum tidur, ya Allah, saya jadikan tidur ini untuk memperbanyak atau untuk memperkuat tubuh saya. Supaya nanti malam saya bangun tidur, sholat tahajud, dan bisa sahur. Itu kalau kalian tidur dari setelah taraweh, hitung jam 10, bangun jam 3, 11, 12, 1, 2, 3, 5 jam. 5 jam tidur kalian dianggap apa? Dianggap pahala. Maka jadi insan yang produktif. Jangan sampai waktu kita terbuang sia-sia. Maka saat kita akan jelaskan apa sunnah-sunnah di dalam puasa. Sunnah-sunnah banyak, tetapi saya sebutkan sebagiannya saja. Yang pertama, kita disunnahkan takjil. Ini kalau di Indonesia takjil jadi nama makanan. Takjil itu kata kerja. Nah, takjil itu kata kerja artinya mensegerakan. Dari kata ajala yu'ajjilu ta'jilan. Orangnya ismul fa'ilnya mu'ajjilun. Ismul maf'ulnya mu'ajjalun. Ta'jil itu masdar. Dari kata ajala, kata kerja artinya mensegerakan. Kalau di Indonesia udah berubah nih. Ta'jil itu ya bakwan, tempe, kurma, itu ta'jil. Ta'jil itu kata kerja. Yaitu apa? Mensegerakan berbuka puasa. Karena Rasulullah sendiri yang berkata, la yazalu ummati bi khairin ma yu'ajjilul fitr. Masih dalam kategori baik seorang umatku apabila ketika berbuka puasa mensegerakan. Artinya apa? Kita di dalam perjalanan masih terkena macet, Allahu Akbar, belum nyampe, minimal kita buka di situ dengan minuman. Seperti itu. Jadi jangan ditakhir sampai nyampe ke rumah. Jangan. Boleh saja, tapi nggak ada mendapatkan sunnah. Kedua, sunnah berpuasa itu sahur. Apa? Sahur. Ustadz, saya tanpa sahur kuat kok puasanya. Boleh, semua orang tanpa sahur kebanyakan kuat. Apalagi di Indonesia. Karena puasanya tidak terlalu capek di Indonesia ini. Tetapi sahur itu esensinya bukan untuk memperkuat diri saja. Tetapi yang paling besar dari sahur kita mendapatkan keberkahan. Karena Rasulullah SAW bersabda apa? Tasahharu fa inna fis sahuri barakatun. Sahurlah kalian semua karena di dalam sahur, makanan yang kita makan dalam sahur itu ada keberkahan. Walau bijur'ati ma'in, walaupun hanya minum seteguk air. Itu sudah masuk kategori sahur. Bisa dipahami ya? Ustadz, waktu sahur kapan dianggap waktu sahur? Nah, ini perlu diperhatikan. Sahur itu di dalam mazhab Syafi'i masuk waktunya itu kalau sudah pertengahan malam. Kalau sudah pertengahan malam baru dia sahur. Tapi kalau habis tarawih jam 9:30, saya mau sahur sekarang, nanti bangun sahur sulit, itu nggak sahur namanya. Itu namanya makan malam. Sahur itu dimulai sahur itu dari pertengahan malam. Ustadz, bagaimana kita menghitung pertengahan malam? Gampang. Lihat waktu maghrib. Misal waktu maghrib jam 6. Misalnya lagi waktu subuh jam 5. Contoh saja ya. Berarti 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 11 jam. 11 jam ini bagi 2. Berarti 5 jam setengah. 5 jam setengah berarti dari jam 6, 7, 8, 9, 10, 11. Setengah 12. Setengah 12 berarti sudah masuk pertengahan malam. Dan disitulah masuk waktu sahur. Jadi jangan sahur jam setengah 11, jam 10, habis tarawih sahur. Setelah itu malamnya nggak mau bangun. Tiba-tiba bangun subuh jam 6. Naudzubillah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian sunnah juga di dalam sahur, kita mentakhir sahur. Sahurnya sunnah, mengakhirkan sahur sunnah. Tadi kalau berbuka kita harus segerakan, kalau sahur kita akhirkan. Sekitar 50 ayat sebelum azan subuh. Atau sekitar 15 menit, 20 menit lah sebelum azan subuh untuk kita melakukan sahur. Itu sunnah. Karena Rasulullah menyarankan seperti itu. Untuk mentakhir sahur. Kemudian sunnah-sunnah dalam berpuasa juga, kita ketika berbuka puasa disunnahkan berbuka dengan yang manis. Contohnya di sini dikatakan dengan rutob.
Rutob itu kurma muda. Kalau mahal, mahal kurma muda ini. Kalau mahal berarti dengan kurma. Karena dalam bahasa Arab, tamrun wa rutobun, dua hal yang berbeda. Rutobun itu kurma yang di dalamnya ada air, disebut kurma basah. Kalau tamrun itu kurma yang sudah mengering. Kalau rutob tidak ada, kita pindah ke kurma. Kalau kurma tidak ada, maka kita disunahkan berbuka dengan sesuatu yang manis. Oh, jangan langsung buka puasa makan gorengan. Makan gorengan, bala-bala, risol, campur sambal kacang, campur sambal geprek dan lain-lain. Nah, ini pertama merusak tubuh kita, kedua tidak melaksanakan sunnah yang disarankan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian termasuk sunnah juga, apa yang termasuk sunnah itu? Kita setelah berbuka itu berdoa. Nah, perhatikan. Kita terkadang buka puasa, doanya kapan? Sebelum buka puasa. Perhatikan ini masalah doa. Para hadirin. Doa berbuka puasa itu kita bacanya setelah kita berbuka. Artinya setelah kita makan. Setelah kita makan, barulah kita mengatakan Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Dhahaba adh-dhama wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Setelah itu baru berdoa langsung. Berdoa yang kalian mau. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa qira'atana lil Qur'an wa tammim taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi doa buka puasa itu setelah makan, setelah berbuka. Terus Ustadz kalau kita mau berbuka doanya apa? Doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Gimana doa sebelum makan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, seperti itu. Mohon dimaklumi ini. Agak-agak lupa karena banyak hafalan. Asik. Seperti itu. Paham? Belum makan kayaknya, Ustaz. Bisa jadi belum makan. Soalnya di depan sudah ada nasi goreng ini. Jadi kita disunahkan berbuka dengan berdoa. Jadi berdoanya setelah buka puasa. Doanya setelah buka puasa. Sebelum buka puasa, sebelum berbuka kita baca doa biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban bannar. Nanti doanya boleh ditulis di papan tulis untuk kakak kelasnya ditulis supaya mereka ingat. Kemudian sunnah puasa juga kita disunnahkan memberi makan untuk orang yang berpuasa. Rasulullah mengatakan seperti ini. Man fattara sha'iman fa innalahu falahu ajru sha'im min ghairi ayyanqusa min siyamihi syai'un. Barang siapa yang memberi makan orang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala puasa orang itu tanpa puasa kita, pahalanya tanpa dikurangi. Berarti double dong. Kita ngasih orang makan 1, dapat pahala 2. Kita puasa 1, kita ngasih makan 1. Apalagi kalau kita ngasih makan ke santri-santri. Ke santri-santri kita kasih makan semuanya nih. Misalnya Bapak Ibu pengen bersedekah buka puasa. Kasihlah santri DHI makan. Misalnya semua santri ada berapa di DHI? 500. Semua 500 kita kasih. Berarti pahala 1 hari kita mendapatkan 501 pahala. Maka ini salah satu ciri jadi orang produktif ketika berpuasa. Ustadz saya nggak punya uang banyak. Minimal kita keluarkan 15.000 beli nasi padang, kasih tukang parkir, kasih orang yang masih bekerja. Kita dapat pahala puasa, kita dapat pahala puasa dari dia juga. Double. Apalagi kalau triple atau 500 pel. Seperti itu. Nah, paham? Nah, kita disunahkan memberi orang untuk berbuka puasa. Kemudian kita disunahkan untuk sholat tarawih. Nah, ini harus ada sholat tarawih. Karena Rasulullah Subhanahu Wa Taala Rasulullah bersabda apa? Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan qoma itu berdiri. Maksud kata ulama, qoma di sini sholat tarawih. Ulama Syafi'i mengatakan seperti itu. Barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih pada malam bulan Ramadan,
untuk mendapat dengan keimanan dan untuk mendapatkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, akan diampuni semua dosa yang telah lalu. Itu sholat tarawih. Sholat tarawih di madhab Syafi'i berapa sih? Gak harus madhab Syafi'i, 4 madhab. Sholat tarawih itu 20 rakaat, 20 rakaat seperti itu. Bahkan di Makkatul Mukarramah dan Masjid Nabawi pun 20 rakaat, 20 rakaat. Seperti itu. Ustadz, saya pengen sholat 8 rakaat aja, boleh-boleh aja. Tapi pahalanya tidak sempurna. Yang nggak boleh itu apa? Yang rugi orang yang tidak sholat tarawih. Kita jangan terlalu memusingkan ini 8 rakaat tuh. Masih banyak teman-teman kita, pemuda-pemudi zaman sekarang nggak sholat tarawih. Bapak-bapak, ibu-ibu tidak ada yang sholat tarawih. Seperti itu. Rahim, alhamdulillahilladzi ja'ala fid dini sa'ah. Kita kalau berilmu tahu ternyata bahwa agama ini luas kok. Nggak terlalu sempit. Seperti itu. Kemudian kita disunnahkan untuk memperkuat sholat witir di dalam bulan Ramadan setelah tarawih. Terlebih di pertengahan bulan Ramadan di mazhab Syafi'i ketika sholat witirnya disunnahkan di sholat witirnya membaca kunut. Ustadz nggak tanpa kunut nggak apa-apa, nggak apa-apa, gampang saja. Kemudian apa? Kita disunnahkan memperbanyak membaca Al-Quran. Alhamdulillah santri DHI Darul Hufadz Indonesia ini kan pastinya masih dalam kategori masih dalam KBM. Berarti sudah pasti bisa ditentukan mereka banyak membaca Al-Quran. Maka memperbanyak Al-Quran. 1 huruf itu 10 kali kebaikan. Alif Lam Mim 3 huruf berarti 30 kebaikan. Apalagi dikerjakannya di bulan Ramadan bisa sampai ila sab'i mi'ati dhi'fin. Bisa dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Subhanallah. Subhanallah. Maka tulis besar-besar di buku tulis kalian. Jadilah insan yang produktif di bulan Ramadan. Kalau perlu tempel di lemari kalian. Saya harus menjadi insan yang produktif di bulan Ramadan. Jadi jangan banyak tidur. Banyak baca Quran. Tetapi baca Qur'annya jangan sampai kalau malam-malam mengganggu orang tidur. Ini di mazhab Syafi'i juga dijelaskan. Kita disunahkan membaca Al-Quran dengan mengangkat suara. Tetapi tidak disunahkan mengangkat suara kalau di samping ada orang tidur. Waktunya tidur dia membaca Al-Quran sambil mengganggu. Jangan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin ada ketua DKM dan lain-lain. Kalau sudah waktu sholat tarawih mau baca Al-Quran nggak usah pakai mic. Ganggu orang tidur. Kasihan. Seperti itu. Itu dia. Itu apa? Itu sunnah-sunnah berpuasa. Dan masih banyak lagi sunnah-sunnah yang belum saya sebutkan. Tetapi karena terbatasnya waktu, kita lanjut sekarang ke perkara-perkara yang dimakruhkan dalam berpuasa. Ini penting. Perkara-perkara yang dimakruhkan dalam berpuasa. Ini makruh ya, tapi tidak membatalkan. Yang pertama, zauqut ta'am. Zauqut ta'am itu apa? Nyicipin makanan. Nyicipin doang. Biasanya kan orang-orang ibu-ibu kalau lagi masak, nyicipin makanan. Itu makruh. Tapi kalau untuk kebutuhan, Ustaz, kebutuhan ini kalau hambar rasanya kasihan nih santri DH ini. Buka puasa makanannya hambar. Boleh. Jadi dia kalau mencicipi makanan tanpa ada kebutuhan, padahal dia bukan tukang masak, nyicipin makanan, makruh. Tapi kalau tukang masak tidak dimakruhkan. Selama yang dicicipinya itu tidak masuk ke dalam perut. Hanya di lidah hanya di lidah saja. Jadi setelah nyicipin langsung diapakan? Langsung dilepehkan. Lepeh ini bahasa apa ya? Bahasa Indonesia kan? Dilepeh itu dikeluarkan lagi. Seperti itu. Yang dimakruhkan juga di dalam bulan puasa itu apa? Al-ihtijam, berbekam. Mazhab Syafi'i berbekam tidak membatalkan puasa, tapi di mazhab Hambali berbekam membatalkan puasa. Mau ikut yang mana? Lebih baik ikut mazhab Syafi'i. Jadi berbekam itu tidak membatalkan puasa. Tapi makruh saja. Kenapa kok makruh? Karena dia lagi lemah, ditambah lagi kelemahannya, diambil darahnya, jadi tambah lemah, double lemahnya. Makruh. Mazhab Hambali kuat kok dalilnya bahwasanya orang yang berbekam itu batal puasanya karena Rasulullah berkata seperti itu.
afqaral hajimu wal mahjum. Orang yang membekam dan orang yang dibekam sama-sama batal puasanya. Tetapi ada hadis lain bahwasanya karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yahtajimu wa huwa shaim. Rasulullah pernah berbekam dalam keadaan Rasulullah berpuasa. Ustaz, bagaimana nih hadis bertentangan? Nah, itu nanti kita harus bahas di kelas di pelajaran mustalahul hadis. Seperti itu. Apalagi yang dimakruhkan? Yang dimakruhkan dalam berpuasa, mandi dengan cara nyelam. Nah, ini yang punya kolamnya gede di kamar mandi, dia nyelam. Dia nyelam mandinya. Makruh. Bahkan kalau dia mandi sambil nyelam, ternyata ada air yang masuk ke dalam telinga, masuk ke dalam hidung, masuk ke dalam mulut, batal puasanya. Maka makruh kalau tidak masuk ke dalam perut, tidak masuk lewat kuping dan lain-lain. Tapi kalau masuk mandi sambil nyelam, kemudian dia masuk sesuatu ke dalam perut, batal. Maka lebih baik mandinya itu seperti biasa saja. Nanti kalau banyak pertanyaan di akhir saja ya. Kemudian yang keenam itu kita dimakruhkan bersiwak. Oh, Ustaz, kan siwak sunnah. Kenapa di bulan puasa jadi makruh? Oh, santai dulu. Nah, karena ulama itu menghukumi sesuatu pasti dengan dalil. Fikih itu adalah pelajaran instan, perlu diperhatikan. Fikih itu adalah pelajaran instan yang semua yang dikatakan di dalam kitab ini 100% berlandaskan dengan dalil. Dalil yang mujma itu ada Quran, sunnah, ijma, dan juga apa? Qiyas. Seperti itu. Kenapa siwak itu dimakruhkan di dalam puasa? Siwak dimakruhkan di dalam puasa kalau kita bersiwaknya setelah zuhur. Kalau sebelum zuhur kita bersiwak, tidak makruh. Dalilnya apa? Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la khalufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Bahwasannya aromanya orang berpuasa itu lebih dicuntai, lebih wangi menurut Allah untuk daripada parfum misk. Bukan parfum misek yang dijual eceran, itu misek palsu. Misek yang asli itu misek yang apa ya? Misek itu parfum dari pantatnya Ghazal. Kalau kalian tahu Ghazal, kijang itu di duburnya itu ada katup atau ada kantong yang bisa menghasilkan cairan yang wangi, tapi dengan diolah dulu. Jadi aromanya orang berpuasa itu menurut Allah Subhanahu wa taala adalah wangi. Berarti kalau kita siwak hilang dong aromanya. Jadi makruh. Seperti itu. Tetapi kalau mau bersiwak boleh saja karena Imam Nawawi sendiri mengatakan tidak makruh, bebas mau bersiwak atau tidak. Kemudian apa lagi? Kemudian banyak tidur, banyak mengamalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, itu makruh. Karena kalau kita kebanyakan tidur, itu menghilangkan waktu puasa yang harusnya kita pakai baca Quran, kita untuk beramal soleh, tapi tidur. Dari subuh, bangun-bangun maghrib. Nanti kalau ada pertanyaan, Ustaz batal nggak kalau puasa tidur terus? Tanya aja nanti di takhir. Kalau bisa kita jawab, kita jawab. Kalau tidak bisa berarti wallahu a'lam bisawab. Perhatikan, sekarang pembahasan terakhir dan ini penting. Perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ini perlu diperhatikan lagi yang sudah ngantuk. Mulai boleh berwudu, atau yang sudah ngantuk boleh berdiri, atau yang sudah ngantuk melek lagi. Perkara-perkara yang membatalkan puasa itu ada dua macam. Maksudnya secara garis besar ada dua macam. Ada perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Artinya pahala puasanya hilang. Tapi puasanya tidak batal. Pahala puasanya dia nggak dapat, tapi puasanya tetap sah. Itu arti dari kata Rasulullah. Betapa banyak dari manusia yang berpuasa, tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali haus dan lapar.
Karena dia mengamalkan perkara-perkara yang akan saya sebutkan nanti. Gampang, cepat saja. Apa perkara-perkara yang menghapus pahala puasa? Banyak berghibah. Apalagi ini perempuan. Perempuan ini nggak semuanya lah, insya Allah santri DH ini soleh-solehah semua. Ini bukan soleh, solehah. Kalau soleh berarti untuk laki-laki. Nah, ghibah itu dosa. Apabila kita kerjakan di dalam bulan puasa, maka menghapus pahala puasa. Jadi jangan banyak ghibah. Ghibah itu apa sih? Ghibah itu menyebut-nyebutkan perkara sifat temannya yang mana dia benci. Ghibah itu nggak harus di belakang orangnya. Di depan orangnya kamu menyebutkan sifat-sifat yang dia benci, itu disebut ghibah. Seperti itu. Jadi itu perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Yang pertama ghibah. Yang kedua namimah. Namimah itu mengadu domba. Dan itu dosa besar namimah. Namimah itu dosa besar. Rasulullah pernah bersabda di hadis Bukhari. Bersabda di hadis Bukhari. Innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani illa fi kabir imma ahaduhuma fala yastatiru minal bawri wal akharu la yamshi bin namimah. Dua orang di dalam kuburan ini sedang diazab, kata Rasulullah. Yang satu kencingnya sembarangan karena dia tidak kencing, nggak ditutup. Kebanyakan nih supir-supir kalau kebelat kencing ya minimal jangan di samping jalan atau menjauh lah. Nah, kemudian satunya lagi katanya gara-gara dia sering mengadu domba. Mengadu domba ini dosa besar. Dan itu membatalkan pahala puasa. Berbohong juga membatalkan pahala puasa. Tepat saja. Kemudian melihat sesuatu yang haram itu membatalkan pahala puasa. Nah, melihat sesuatu yang haram itu membatalkan pahala puasa. Kemudian juga berkata kotor. Oh, ini pemuda-pemudi zaman sekarang ini kita katakannya hak, memang itu pahit. Pemuda-pemudi zaman sekarang ini ngomongnya kotor. Semua nama hewan disebutin. Atau membodoh-bodohi orang lain dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas. Apabila dia katakan itu seperti kata-kata kotor, itu membatalkan pahala puasa. Karena Rasulullah mengatakan seperti apa? Man lam yada' qawla zur wal amalu bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang berkata dengan perkataan kotor dan beramal dengan amalan kotor di bulan puasa, maka Allah sudah tidak butuh lagi dengan makanan, tidak butuh lagi dengan puasa mereka. Artinya tidak diterima pahala mereka, puasa mereka itu. Maka jaga lisan. Jaga lisan dalam puasa, jaga hati di dalam puasa, jaga juga pembatalan puasa. Imsak, semua imsak. Itu artinya imsak. Menahan. Nah, sekarang baru pembahasan terakhir. Hal-hal yang membatalkan puasa. Ini sudah 9:30 ya. Bentar lagi insya Allah. Kita sisakan beberapa menit untuk pertanyaan jawab. Hal-hal yang membatalkan puasa yang pertama itu adalah murtad. Na'udzubillah. Contoh ada siapa ya? Kalau usah disebut namanya. Fulan di jam 7 pagi murtad. Batal puasanya. Walaupun nanti jam 12 masuk Islam lagi, tetap dia batal puasanya. Dan harus diqodok. Nah, maka na'udzubillah minar riddah. Murtad itu apa sih? Riddah itu keluar dari agama Islam. Tidak boleh kita keluar agama Islam. Karena inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam. Maka tidak ada persamaan agama. Yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Kemudian yang membatalkan puasa yang kedua, yang pertama tadi riddah, yang kedua al-haid, nifas dan melahirkan. Itu membatalkan puasa. Di pertengahan siang keluar darah dan itu memang darahnya jadwal haid, batal. Kecuali bukan jadwalnya haid ya. Ternyata keluar darah, mungkin jadi itu istihadah. Istihadah tidak membatalkan puasa. Jadi kalian perempuan harus tahu jadwal haid. Nah, haid dan nifas pembahasannya nantilah di buku, di kitabnya masing-masing di sekolah. Apa perbedaan haid, apa perbedaan istihadah, apa perbedaan haid dan nifas, kapan orang istihadah, kapan orang haid, itu penjelasannya panjang. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal belajar tentang haid dan istihadah itu 10 tahun.
Kita cuma 1,5 jam aja, ini nggak cukup. Nah, jadi yang membatalkan puasa itu haid, nifas, dan melahirkan. Walaupun haidnya cuma keluar sedikit, habis itu berhenti. Karena yang namanya haid itu tidak seperti tidak seperti keran keluar dari air. Karena damul haid itu mutaqatti'. Artinya mutaqatti itu apa? Artinya mutaqatti itu terputus-putus. Seperti itu. Itu sudah saya jelaskan di semester 1 ya, tentang haid. Penjelasannya panjang sekali. Karena yang penting haid itu membatalkan puasa. Nifas membatalkan puasa. Melahirkan membatalkan puasa. Nah, yang membatalkan puasa juga gila. Kalau otaknya hilang, akalnya hilang, tiba-tiba jadi gila, batal puasanya. Beda. Nah, ini udah banyak yang bertanya, nanti ya kita jawab, dibaca nanti. Nah, Ustadz, bagaimana kalau pingsan? Apakah pingsan masuk kategori hilang akal? Ini perhatikan. Pingsan itu ada 2 kategori. Ada orang pingsan dengan sengaja, ada orang pingsan tanpa sengaja. Orang yang pingsannya disengajakan. Bagaimana Ustadz cara pingsan sengaja? Oh, ada caranya, titik-titiknya. Mungkin kalau orang yang sudah tahu bela diri, dia tahu mana titik-titik yang dia kalau tekan itu dia pingsan. Kalau dia pingsannya secara sengaja, walaupun sebentar dia pingsan, membatalkan puasa. Tapi kalau dia pingsan tanpa sengaja, seperti dia capek, seperti dia kelaparan, terus dipaksa akhirnya pingsan, dilihat. Ustaz, tadi saya pingsan, tetapi cuma 3 jam. Oh, nggak batal puasanya. Kapan batal puasa pingsan yang tidak sengaja? Kalau dia pingsan bangun-bangun maghrib. Kalau dia pingsan bangun-bangun sudah maghrib. Dia jam 8 pagi pingsan. Bangun-bangun jam 5 sore. Batal nggak puasanya? Nggak batal. Dia batal puasanya kalau pingsan sampai maghrib. Kalau dia pingsannya secara sengaja, walaupun hanya 5 menit, itu sudah membatalkan puasa. Bisa dipahami ya masalah pingsan? Nah, ini kita online, jadi Ustadz anggap mereka kalian paham semua. Insya Allah nanti di akhir boleh bertanya. Yang bisa dijawab, yang nggak bisa, wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang membatalkan puasa juga, perhatikan, al-jima'. Al-jima' itu artinya bersetubuh suami dan istri pada siang hari. Berjima pada siang hari, di bulan Ramadan khususnya, itu dosa besar. Orang yang berjima pada siang bulan Ramadan, itu pertama dosa besar. Kedua, dia tetap wajib berpuasa. Ketiga, dia harus membayar kafaratul uzma. Bayar denda besar. Dendanya apa? Dendanya itu itqu raqabatin mu'minatin, membebaskan budak mukmin. Kalau nggak ada, dia puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, dia memberi makan 60 orang miskin. 1 orang miskin dikasih 1 mud. Seperti itu. Saya yakin budak zaman sekarang sulit dicari. Di Mauritania itu masih ada. Di Mauritania itu perbudakan masih ada. Ethiopia masih ada. Ya masa kita harus ke Ethiopia? Jauh. Atau berpuasa 2 bulan berturut-turut, sulit. 2 bulan berturut-turut, Ustaz, saya ngafalkan Quran. Kalau lagi ngafalin Quran berpuasa, terkadang apa? Terkadang hafalannya nggak masuk karena lapar. Ya sudah, apa? Berarti apa? Berarti dia memberi orang miskin 60 orang miskin dikasih 1 mud. Itu untuk orang yang apa? Untuk orang yang berjima. Di siang Ramadan. Dapat dosa besar, tetap wajib berpuasa, harus mengkodok puasanya, kemudian dia harus bayar denda. Kemudian, nah ini penting, ini baru masuk pentingnya. Perkara yang selanjutnya atau perkara yang ke-6 yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa yang ke-6, masuknya sesuatu yang terlihat oleh mata ke dalam tubuh kita lewat manfaz maftuh. Nah, ini harus diperhatikan
Seksama sekali. Perhatikannya banget. Jangan perhatikan aja. Perhatikan banget ini. Masuknya sesuatu yang terlihat oleh mata masuk ke dalam tubuh kita lewat manfaz maftuh. Apa itu manfaz? Manfaz itu lubang. Lubang yang terbuka di dalam tubuh kita. Lubang yang terbuka di dalam tubuh kita itu bukan hanya mulut. Nah, perhatikan. Mohon yang mic-nya terbuka langsung ditutup ya. Manfaz maftuh itu suaranya terputus-putus. Suara terputus-putus nggak ini? Ustaz Fuad. Jelas Ustaz, jelas banget. Nggak Jelas usah banget kayak ya? gini, nggak usah dideketin. Tadi udah jelas. Oke. Terima kasih. Apa itu manfaz maftuh? Manfaz maftuh adalah lubang yang terbuka. Di dalam tubuh kita itu, semua lubang itu disebut manfaz. Lidah, mulut kita manfaz maftuh. Artinya lubang yang terbuka. Hidung manfaz maftuh. Kuping manfaz maftuh. Jadi kalau ada sesuatu masuk ke kuping, masuk ke hidung, masuk ke mulut, itu membatalkan puasa. Maaf lagi, kubul itu kelamin kita, yang depan, yang di belakang, itu juga manfaz maftuh. Kalau ada sesuatu yang masuk di dalamnya, maka membatalkan puasa. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau, sekarang baru udah masuk. Bagaimana kalau yang masuk itu sesuatu yang tidak terlihat oleh mata? Contohnya apa? Contohnya udara. Ada udara, kita tiup, kemudian kita masukkan ke dalam tubuh. Nah, tidak batal. Karena hawa itu, udara itu tidak terlihat oleh mata. Datang seorang perokok. Ustadz, berarti merokok tidak batal puasa ya? Nah, karena kan yang masuk asap seperti udara. Kalau di dalam kitab Baijuri, at-tumbak yubtilus saum. Tumbak itu tembakau. Artinya tembakau, seperti tembakau pun apa? Shisha ini rokoknya orang Arab itu yang panjang, yang kalau kita sedot tuh ada kabelnya, ada. Ya mungkin yang pernah umroh tahu lah orang-orang Arab kalau ngerokok pakai shisha. Atau rokok-rokok elektrik itu membatalkan puasa. Kenapa? Karena dia ada bentuknya ketika apa? Ketika sebelum dihisap itu membatalkan puasa. Jadi rokok membatalkan puasa, kemudian rokok elektrik membatalkan puasa, kemudian juga shisha membatalkan puasa. Perhatikan, bukhakhur robwi. Nah, ini permasalahan kontemporer. Apa itu bukhakhur robwi? Bukhakhur robwi ini kalau ada orang asma ya. Mungkin semoga kita terjauh dari penyakit asma. Kalau ada orang penyakit asma, kemudian dia kalau sudah mulai hilang, dia akan mencet alatnya. Itu namanya bukhakhur robwi dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesianya alat bantu untuk bernafas. Itu untuk orang asma membatalkan puasa. Membatalkan puasa di dalam madzhab Syafi'i. Dari manfaat maftuh. Dari manfaat maftuh berarti kalau masuknya lewat pori-pori, misal kalian pakai hand body lotion. Pakai hand body lotion, kan lama-lama hilang itu hand body lotion. Masuk nggak ke dalam tubuh? Masuk. Tetapi lewat masam. Al-masam artinya pori-pori. Pori-pori bukan manfaat maftuh. Bukan lubang yang terbuka. Jadi tidak apa-apa kalau masuknya lewat pori-pori. Nah, baru masuk kontemporer lagi. Bagaimana hukumnya kalau kita disuntik? Bagaimana hukumnya kalau kita disuntik? Di dalam madzhab Syafi'i banyak perbedaan pendapat, tapi saya ambil langsung yang paling mu'tamad. Kalau kita disuntik dilihat. Ustaz, tadi saya disuntik. Apa isi suntikannya? Makanan, infus, batal. Padahal masuknya lewat mana? Lewat pori-pori kan? Dimasukkan ke tangan kita yang di sini, kemudian dimasukkan. Itu kan yang dimasukkan apa? Makanan. Membatalkan puasa. Tapi kalau yang dimasukkan itu bukan makanan, hanya sekedar obat, dan bukan lewat urat. Nah, misal kalau kalian di sini ada urat nadi, dimasukkannya, disuntikannya ke urat nadi, batal puasanya. Tapi kalau disuntik bukan di urat, seperti kita di otot di tangan kita ini kalau suntik imunisasi waktu SD kan di sini nih. Ini tidak membatalkan puasa. Nah, ini tidak membatalkan puasa. Karena dia disuntik bukan lewat urat. Artinya langsung aja masuk ke tubuhnya dia. Paham ya? Insya Allah semuanya paham. Nah, sekarang sebelum masuk
Ada lagi pembahasan-pembahasan banyak nih yang masuk ke dalam tubuh. Apa hukumnya kita menelan dahak? Dahak itu berbeda dengan ludah. Perhatikan. Dahak itu yang keluar dari tubuh kita, atau yang keluar dari otak kita. Kemudian dihisap sampai keluar. Itu namanya nukhamah atau balgham. Dalam bahasa Indonesianya adalah dahak. Dahak ini kalau sudah sampai makhraj kha, kemudian ditelan kembali, batal. Puasanya batal. Tapi kalau masih sampai makhraj ha. Nah, kalau sudah masih makhraj ha di sini, baru sampai sini, masuk lagi ke dalam, tidak batal. Jadi apa itu namanya, dahak itu kalau sudah sampai makhraj kha. Nah, Ustadz, bagaimana kalau ludah? Ludah tidak membatalkan puasa. Ludah itu kalau ditelan tidak membatalkan puasa dengan 3 syarat. Kalau ludah kita sendiri, pertama, kalau ludah kita sendiri tidak membatalkan puasa. Yang kedua, kalau lidahnya masih di dalam mulut. Kalau ludahnya masih di dalam mulut. Kalau kita mengeluarkan ludahnya kita keluarkan dari mulut, kemudian kita minum lagi itu ludah. Nah, jijik ya dikit ya, nggak apa-apa. Nah, kalau ludah yang sudah keluar, kemudian kita masukkan lagi, itu membatalkan puasa. Syarat ketiga, kalau ludah tidak membatalkan puasa, tidak bercampur dengan apa-apa. Kalau di sela-sela gigi ada makanan bercampur dengan ludah, dimasukkan, batal. Atau bercampur dengan darah gusi. Darah gusi berdarah kemudian ditelan bersamaan ludah, batal. Di kitab Fathul Mu'in punya Imam Al-Milibari ditegaskan untuk para khoyab. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ada yang berprofesi sebagai penjahit. Penjahit ini perlu diperhatikan ibu-ibu. Nah, mungkin yang menjahit ini kebanyakan ibu-ibu. Kalau menjahit itu kan terkadang kalau masukin ke dalam apa itu namanya jarum, kan lubangnya kecil. Supaya lancip itu apa namanya benang, dia mut-mut. Betul nggak? Betul. Kemudian ketika mau dimasukin, loyo lagi dia. Dimut-mut lagi. Bercampurlah ludah yang sudah keluar, yang sudah meresap ke benang, kemudian diemut yang kedua, itu batal. Kalau ditelan, langsung diludahin. Maka perlu tanbih untuk orang-orang yang kerjaannya, profesinya itu menjahit. Jangan sampai ngemut benang untuk dimasukkan ke dalam lubang jarum itu 2 kali. Boleh 2 kali, yang keduanya jangan ditelan, langsung dikeluarkan, dilepehkan. Sekarang, apa hukumnya? Ustaz Fuad, ini kita sampai jam berapa disisakan waktu untuk bertanya? Nggak apa-apa, 10 menit lagi, Ustaz. Oke, 10 menit lagi bisa. Nah, perhatikan, ini pokoknya masalah pembatalan puasa ini perlu perhatian yang kuat. Apa hukumnya kalau kita sedang mandi atau sedang berwudu, itu air masuk ke dalam tubuh kita? Ini perinciannya harus didengar dengan seksama dan harus ditulis. Pertama, kalau kita mandi, tetapi mandinya bukan mandi yang diwajibkan, mandi untuk bersih-bersih. Ya pagi-pagi kita kan mandi mubah namanya. Nah, kita mandi, ternyata secara tidak sengaja, keluar. Ini. Ternyata ketika kita mandi pagi, bukan mandi wajib ya, ini mandi mubah. Ketika kita mandi, tidak sengaja airnya masuk ke dalam tubuh kita. Entah lewat mulut kah, entah lewat kuping, dan lain-lain. Batal walaupun tidak sengaja. Maka hati-hati, perempuan ini mandinya banyak. Dikit-dikit mandi. Ustadz nggak tahu santri DH ini gimana mandinya berapa kali. Lebih baik mandinya jangan terlalu banyak-banyak ketika bulan puasa. Karena kalau air itu masuk ketika kita sedang mandi dan mandinya mandi yang mubah,
artinya mandi untuk membersihkan diri, itu kalau masuk air walaupun tidak sengaja membatalkan puasa. Kalau mandinya mandi wajib, mungkin kita ihtilam, keluar sperma, kemudian kita mandi wajib, kalau tertelan airnya tidak sengaja, tidak batal. Kalau sengaja, batal. Sekarang kalau lagi wudhu. Wudhu kan ada yang namanya apa? Madmadah dan istinsyak. Madmadah itu memasukkan air ke dalam mulut. Istinsyak itu kalau dalam bahasa ininya ngingsreng banyu atau memasukkan air ke dalam hidung. Maka suatu kesalahan yang sering terjadi, orang kalau wudhu membasuh istinsyak itu cuma membasahkan jarinya, kemudian dimasukkan ke hidung seperti ini. Nah, ini tidak sah, ini istinsyaknya tidak sah. Harus kita hisap. Seperti itu. Bagaimana kalau kita wudhu kemudian masuk ke dalam tubuh kita? Batal kalau dia madmadahnya mubalaghah. Mubalaghah itu artinya apa? Dikumur-kumur banyak, kemudian kita masukkan jari kita sampai haddudz zahir. Kumur-kumurnya sampai sini, ujung apa itu namanya? Ujung tenggorokan. Kemudian masuk, batal. Tapi kalau madmadahnya madmadah yang biasa, kumur-kumur yang tidak terlalu besar, kumur-kumurannya masuk, tidak batal. Paham ya? Jadi hati-hati. Hati-hati ketika madmadah, ketika istinsyak, ketika mandi. Jangan sampai masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kemudian yang membatalkan puasa, perkara yang terakhir nih kalau tidak salah, yang ketujuh, istimna. Ingat, di pembelajaran fikih itu tidak ada kata-kata malu. Jadi memang pembahasan fikih itu semuanya dibahas. Karena kalau tidak bahas, bahaya juga. Istimna itu apa? Istimna itu mengeluarkan sperma dengan sengaja. Itu namanya istimna. Istimna itu bisa dengan beberapa cara. Di sini disebutkan kalau dia istimna dengan apa namanya? Dengan mubasyarah. Mubasyarah itu kulit dengan kulit, maka membatalkan puasa. Nah, paham ya? Bagaimana kalau dia keluar sperma? Caranya dengan nazar. Nazar itu melihat sesuatu yang haram, kemudian dia keluar sperma. Batal kalau dia menyengajakan untuk mengeluarkan sperma dengan cara melihat. Tapi kalau melihat sesuatu yang bukan haram, ternyata dia ketika melihat itu keluar sperma, tidak batal. Karena dia tidak niat untuk mengeluarkan sperma. Paham ya? Ini mungkin permasalahan yang agak sedikit sinis, tapi kita harus jelaskan. Kalau kemudian, terakhir nih, yang ke-8 setelah itu pertanyaan. Yang membatalkan puasa juga adalah istiqoah. Istiqoah itu apa? Memuntahkan diri. Jadi kita masukkan jari kita ke dalam, kemudian kita muntah dengan sengaja. Kalau kita muntah dengan sengaja, itu membatalkan puasa. Tapi Ustadz, saya muntahnya nggak sengaja, pusing, macet di jalan, tiba-tiba muntah, itu tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa kalau kita muntahnya sengaja. Itu membatalkan puasa. Mungkin sampai sini aja dulu. Kalau ada yang kurang, silahkan ditanyakan. Kalau ada yang pertanyaannya ternyata Ustadz saya ada baru ada pertanyaan setelah majelis ini, boleh tanyakan lewat mana? Lewat apa saja? Lewat WhatsApp, lewat Facebook, lewat Instagram dan lain-lain. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah itu dari diri sendiri. Tetapi secara tidak sengaja. Karena nggak mungkin kita ketika mengajar sengaja kita salah-salahkan supaya santri di HI sesat. Nggak mungkin, dosa. Yang sengaja ini yang di samping. Siapa yang di samping ini? Syaitan. Karena syaitan itu
sengaja untuk apa? Untuk menyesatkan manusia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Halo Ustaz. Mantap Ustaz minumnya. Besar kali minumnya ya, nggak ada gelas. Botol minuman. Santrinya langsung heboh. Kayaknya mirip sama botol minumannya kayaknya. Oke Ustaz, ini pertanyaan pertamanya. Bismillah Ustaz Afan, izin bertanya. Nggak apa-apa Ustaz, kalau sananya singkat-singkat aja dijawabnya nggak apa-apa. Ya. Putri Ana baru berusia 1 tahun lebih 3 bulan dan masih full ASI, tapi sudah makan juga. Bagaimana hukumnya saum untuk Ana sebagai ibu? Karena di hari biasa saja Ana seringkali merasa lapar padahal baru makan. Betul. Memang. Ya. Jahit. Ya, masih orang, ini tapi ya. Saya jawab. Ibu murdi, disebutnya murdi. Murdi itu yang menyusui. Orang yang menyusui, dia boleh tidak berpuasa. Tetapi dia nanti harus membayar qadha, harus mengqadha, dan juga harus membayar denda. Kapan? Kalau dia membatalkan puasa karena dia takut atas dirinya, dia takut untuk anaknya. Jadi kalau dia takut anaknya kekurangan makanan, kemudian dia membatalkan puasa, maka dia harus qadha sekaligus bayar denda. Tapi kalau dia menyusui itu karena takut akan dirinya. Ini kan ibu bertanya, dia sekaligus takut akan dirinya. Dan juga takut si bayi ini tidak mendapatkan makanan. Maka dia cukup mengqadha saja tanpa harus membayar denda. Ya ke sana. Dendanya apa? Dendanya itu membayar 1 mud. Membayar 1 mud untuk kita beri kepada orang miskin. Seperti itu Ibu. Jadi kalau menyusui boleh membatalkan puasa, tetapi yaitu harus mengqadha dan bayar denda kalau batal puasanya karena takut akan janinnya saja atau akan anaknya saja. Kalau dia takut untuk janinnya sekaligus untuk dirinya sendiri, maka dia harus membayar qadha saja tanpa denda. Ya, begitu. Ustaz, itu 1 mud itu kalau di Indonesia berapa Ustaz? Atau kalau seandainya ngasih makannya itu apa? 1 bungkus nasi Padang cukup atau gimana Ustaz? Boleh. Bagus pertanyaan ini. 1 mud itu kalau di dalam madzhab Syafi'i sebenarnya cukup sekitar kurang dari 1 mud itu. Tetapi di madzhab yang lain itu 1 mud itu maksudnya apa? 1 mud itu ya nasi dengan lauknya. Tapi madzhab Syafi'i cukup kita memberikan 1 mud beras contohnya, kemudian kita kasih ke fakir miskin. Seperti itu. Tapi lebih bagusnya khurujan minal khilaf, kita keluar dari permasalahan khilaf, kita beri makanan sekaligus lauk pauknya, nasi Padang, nasi warteg, nasi Sunda, nasi Jawa, nasi pecel, boleh. Baik Ustaz. Baik. Ini pertanyaan berikutnya. Bagaimana kalau ada orang yang sejak puber atau belasan tahun lamanya tidak pernah mengganti puasa Ramadannya, sedangkan sekarang dia ingin bertaubat dan mulai mengganti puasanya. Bagaimana cara penggantinya? Dari akhir balik maksudnya Ustaz. Banyak yang bolong puasa atau nggak puasa sama sekali, sekarang mau taubat, terus gimana Ustaz nih puasanya? Pertama di madzhab Syafi'i itu harus mengqadha semuanya. Nah, pertama berarti tetap mengqadha. Bagaimana cara mengqadhanya? Cara mengqadhanya itu dia mengqadha di bulan selain bulan Ramadan. Ustaz, kita nggak tahu berapa lama waktu kita ketika itu belum bertaubat. Gampangnya ambil dari umur 15 tahun sampai waktu bertaubat. Gampangnya dari umur 15 tahun sampai dia umur 20 tahun baru bertaubat. Artinya baru mau mulai puasa. Berarti dia mengqadha 5 bulan. Berarti 5 kali 3, 150
150 hari ya. Kalau 5 tahun 5 tahun kan 5 kali Ramadan. Berarti harus mengganti 5 bulan Ramadan. Seperti itu. Jadi dikodoknya bukan di bulan Ramadannya, tetapi di bulan selain Ramadan. Harus mengkodok. Tetapi ada mazhab Ibnu Taimiyah dan itu mazhab Hambali. Dia tidak wajib mengkodok, tetapi wajib bertaubat taubatan nasuha. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Apa itu taubatan nasuha? Taubat yang tidak akan mengerjakannya lagi, satu. Kedua, dia menyesal apa yang dia telah kerjakan. Tapi kalau taubatnya main-main, itu bukan taubat. Jadi mazhab Hambali kalau tidak salah, itu tidak wajib mengkodok. Mazhab Syafi'i wajib mengkodok. Nah. Oke, baik Ustaz. Selanjutnya, kenapa saat mandi lalu terminum air tidak sengaja membatalkan puasa? Sedangkan apabila kita makan dan minum, tapi tidak ingat sedang berpuasa, tidak membatalkan puasa, Ustaz. Jayid. Pertama, kenapa kalau bukan mandi kemudian makan dan minum secara tidak sengaja atau lupa? Pertama itu nas, itu dalil. Nah, itu dalil dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya yang makan dan minum secara lupa itu dia tidak membatalkan puasa. Kemudian kenapa kalau mandi secara tidak sengaja masuk airnya tanpa sengaja membatalkan puasa? Li'anna ghuslat tabarrudi wa tanadzufi ghairu masyru'in fi Ramadan. Karena mandi untuk memperbanyak, untuk membersihkan diri, untuk mendinginkan tubuh, itu tidak disyariatkan. Maka segala sesuatu yang tidak disyariatkan, kemudian dia lakukan boleh saja, tetapi konsekuensinya kalau ada yang masuk batal. Jadi seperti itu. Caranya begini. Caranya ketika kita mendapatkan seperti dalil-dalil seperti ini, kok di sini boleh, itu taslim. Ada perkataan Imam Zuhri, minallahir risalahu ala rasulil balagh wa ali taslim. Kita percaya bahwasanya risalah ini, Islam ini turun dari Allah. Yang mana Rasulullah untuk menyampaikan kepada kita. Kita sebagai orang muslim, sebagai orang mukmin menerima tanpa harus bertanya kenapa. Seperti itu. Jadi memang itu dalil. Dan yang kedua, kenapa mandi itu malah membatalkan puasa? Karena mandinya ghairu masyru'. Tidak disyariatkan. Kalau mandi yang disyariatkan, tidak mengapa, tidak batal. Kalau secara tidak sengaja. 6. Baik, Ustaz. Ini tadi ada yang minta penjelasan pembahasan yang tentang jarum dan kain. Bagaimana ya Ustaz tadi suaranya putus-putus itu yang 2 kali masukin apa namanya? Oke. Benang tadi Ustaz ya. Oke. Singkat aja Ustaz. Tadi itu pembahasan ludah. Ludah itu boleh kita telan dan tidak membatalkan puasa kalau ludahnya belum keluar dari batasan mulut kita. Ditanbih, diperkuat apa ditanbih apa tanbih bahasa Indonesia ya. Tanbih itu ditekankan lah, boleh untuk para penjahit kalau dia memasukkan benang yang pertama untuk mentajamkan benang dimasukkan ke dalam lubang jarum. Kemudian nggak masuk juga. Yang kedua, dia 2 kali memasukkan benang lagi. Benang yang dimasukkan kedua kali berarti telah bercampur ludah yang sudah keluar masuk ke dalam, kemudian dia telan. Itu batal. Maka harus dibuang. Naam. Oke. Baik Ustaz. Ini agak mirip dua pertanyaan. Ingin bertanya, jika ada seorang lagi sakit keras pada bulan puasa, apakah dia wajib kodok sama bayar fidyah? Apakah membayar fidyah dalam bentuk uang apa juga boleh? Terus ada di bawahnya lagi, jika seorang ibu tidak puasa Ramadan full 30 hari karena melahirkan, tetapi sudah bayar fidyah, apakah tetap ganti puasa juga Ustaz? Pertama untuk orang yang sakit keras. Orang yang sakit keras ini dia tidak wajib mengkodok, tetapi wajib membayar fidyah. Tidak wajib mengkodok, tapi membayar fidyah. Fidyahnya 1 mud. Apakah boleh dengan uang? Itu perbedaan pendapat. Kalau di mazhab Syafi'i itu tidak boleh memakai uang, harus dengan makanan. Tetapi kan makanan ini banyak, orang-orang dikasih beras banyak, setiap orang punya beras, orang miskin juga punya beras.
Maka mazhab Hanafi memperbolehkan membayar dengan uang. Seperti itu. Kemudian bagaimana kalau orang hamil 30 hari dia full tidak berpuasa? Ya tadi. Kalau dia orang lahiran, maaf. Kalau dia melahirkan setelah itu tidak, dia melahirkan pertama tidak puasa, kenapa? Apakah karena nifas? Kalau karena nifas, dia tidak wajib berpuasa. Dia tidak wajib, tidak haram dia berpuasa, dan dia harus membayar qadha. Kalau dia tidak puasanya karena nifas. Tapi kalau nifasnya tidak keluar, kemudian dia tidak berpuasa karena menyusui anaknya. Tadi pertanyaan yang pertama, kalau dia membatalkan puasa karena takut akan anaknya saja, maka dia bayar qadha dan fidyah. Kalau dia takut akan anaknya dan akan dirinya sendiri, maka dia bayar qadha saja tanpa fidyah. Seperti itu. Nah, ya. Ustaz, itu kan mengkodoknya juga karena dari hamil misalnya, Ustaz. Kan nggak bisa puasa misalnya gitu kan. Nah, terus lahiran, menyusui gitu. Udah tahun berikutnya nih. Terus menyusui 2 tahun. Nah, tahun berikutnya juga udah nggak bisa lagi puasa itu, Ustaz. Nah, tahun depannya hamil lagi. Nah, gimana itu, Ustaz? Nah, Jahit. Pertama tetap dia harus mengkodok. Kemudian kalau sampai bulan Ramadan selanjutnya belum sempat mengkodok juga, bahkan dia belum bisa berpuasa, dia bayar 1 mud. Jadi kodok plus 1 mud. Misal nih, di bulan Ramadan sekarang 1444. Apa sekarang 1445 ya? 1445 ya sekarang. masih 1444. Di Ramadan 1444 ini dia tidak berpuasa. Sampai bulan Ramadan depan 1445, 1445 Hijriah, dia belum sempat juga mengkodok karena memang masih menyusui 2 tahun. Nah, maka dia di bulan setelah bulan Ramadan di tahun 1445 wajib mengkodok plus 1 mud setiap harinya. Misalnya dia punya hutang 30 hari, berarti 30 kali kodok dan 30 mud. Sampai bulan Ramadannya lagi yang ketiga belum dapat juga, berarti tambah 2 mud. Satu hari untuk 1 hari berarti dendanya kodok dan 2 mud. Seperti itu. Jadi setiap datang Ramadan belum sempat untuk membayar, dia harus membayar 1 mud. Seperti itu. Mic-nya Ustaz, mic. Nah, ini Ustaz, pertanyaan berikutnya, Ustaz izin bertanya, kalau jika punya keluarga yang sakit di saat bulan Ramadan, lalu ternyata di pertengahan bulan Ramadan dia meninggal, apakah kita sebagai keluarga wajib untuk bayar fidyah, Ustaz? Sampai akhir Ramadan maksudnya mungkin, Ustaz? Gimana, Ustaz? Halo? Kalau seandainya ada yang meninggal, putus tadi. Ada keluarga yang sakit di bulan Ramadan, kemudian dia meninggal gitu, Ustaz. Nah, itu apakah wajib bayar fidyah nggak sampai akhir Ramadannya atau pas berapa hari yang nggak puasa aja pas sakit itu? Dia kalau ada anak yang meninggal dan belum sempat bayar qadha, boleh kita sebagai walinya membayar qadhanya dengan kita membayar puasanya atau membayar 1 mud. Jadi boleh saja. Nah. Terus kalau seandainya nggak wajib sampai akhir bulan Ramadannya kan saat diganti atau dibayar fidyah? Dia meninggalnya sampai di pertengahan Ramadan, di 15 Ramadan. Pertengahan Ramadan. Ya berarti cuma 15 hari saja. Oke, baik, Ustaz. Ini boleh nggak mengkode puasa Ramadan bareng sama puasa sunnah? Nyari-nyari Senin Kemis mungkin, Ustaz, atau yang Jayid sekali. Memang pembahasan fikih puasa ini panjang. Tadi yang saya bahas hanya yang penting-pentingnya saja. Pertama, di mazhab Syafi'i sendiri, yang namanya puasa wajib itu tidak boleh dibarengi. Tetapi kalau puasa sunnah boleh dibarengi. Misal kita mau puasa Senin Kamis. Mau puasa Senin Kamis, kemudian hari Senin itu bertepatan dengan puasa Arafah.
bertepatan juga dengan puasa putih, kita boleh 3 niat dalam satu niat, 3 puasa dalam satu niat. Tetapi kalau puasa wajib tidak boleh dibarengi. Dalam mazhab Syafi'i, mazhab yang lain wallahu alam ada yang memperbolehkan banyak. Nah. Oke, Ustaz. Baik, Ustaz. Ini izin bertanya, apakah kita puasa dan saat kita BAB dan tidak sengaja BAB-nya kembali? Gimana gitu? Ini kembali lagi nih. Nggak jadi keluar. Apakah samaannya dengan menelan dahak gitu, Ustaz? Ini mungkin udah berasa-berasa tapi nggak jadi keluar. BAB-nya jadi nggak jadi keluar, Ustaz. Itu termasuk yang membatalkan puasa nggak, Ustaz? Maksudnya dia, maaf, kotorannya sudah keluar. Kotorannya sudah keluar, kemudian masuk lagi gitu. Sudah keluar terus masuk lagi. Belum. Nggak jadi. Oh, belum. Ya. Kalau belum keluar nggak batal. Iya, Ustaz. Tidak batal. Iya. Ya. Mungkin seperti itu ya. Nggak mungkin kayaknya kalau udah keluar nggak masuk lagi gitu, Ustaz ya. Agak aneh. Iya. Tapi kalau dalam pembahasan wudhu, Ustaz, kalau dalam pembahasan wudhu nih misalnya, contohnya cacing lah. Cacing keluar dari duburnya, baru keluar setengah, dia ngelihat dunia, aduh dunia ini penuh kezoliman, penuh kemaksiatan. Masuk lagi si cacing. Itu membatalkan wudhu. Nah. Mungkin agak mirip kayak gitu kali, Ustaz ya. Tapi kalau seandainya puasa, kalau kayak cacingan gitu enggak kali, Ustaz ya. Gimana itu, Ustaz? Wallahu alam. Ana lupa itu, Ustaz. Nanti Ana cari lagi. Mungkin nanti Ana lupa itu. Nah. Selanjutnya yang pertanyaan tentang masalah Al-Qur'an di bulan Ramadan itu, Ustaz, ya. Niatnya untuk zikir bagi orang yang haid, niatnya untuk tilawah sama niatnya untuk zikir boleh nggak, Ustaz? Apa bedanya sama memegang mushaf atau tidak memegang mushaf? Atau mushafnya ini yang bagi orang haid apa namanya? Yang sudah murni mushaf sama yang memang sudah campur dengan terjemah udah kayak buku gitu, Ustaz? Itu gimana, Ustaz? Untuk pencerahan, Ustaz, kadang-kadang. Jahit. Nah, karena pertanyaan ini pasti dibutuhkan untuk pondok-pondok tahfidz ya. Terlebih kalau santrinya perempuan. Bismillah. Pertama, karena saya berlandasan dengan mazhab Syafi'i, saya jawab dulu dengan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ini, orang haid itu haram dia membaca Al-Qur'an. Membaca ini belum masalah menyentuh ya. Membaca Al-Qur'an itu haram untuk orang yang haid ataupun orang yang nifas di dalam mazhab Syafi'i. Tetapi kalau dia membacanya di dalam hati tidak haram. Atau dia membacanya dengan menggerakkan lisan tetapi suara tidak keluar. Seperti ini. Itu tidak haram di dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau bacanya Bismillahirrahmanirrahim dengan mengangkat suara itu haram. Membaca Al-Qur'an. Tetapi di mazhab yang lain dibolehkan haid ini membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an karena kenapa? Karena yang namanya haid itu kebanyakan orang 7 hari, 6 hari. Waktunya lama. Sehingga ada dari beberapa ulama seperti contohnya fatwanya Hambali, kalau tidak salah, itu memperbolehkan membaca Al-Qur'an. Tetapi kalau menyentuh Al-Qur'an, perhatikan. Mazhab Syafi'i, Quran terjemah itu bukan dianggap tafsir. Artinya tetap dianggap Quran. Tetapi ada pendapat ulama zaman sekarang yang mengatakan bahwasanya Quran terjemah itu seperti tafsir. Sehingga boleh dipegang oleh orang haid. Kaidah di dalam mazhab Syafi'i, perhatikan. Dari guru kami seorang mufti besar Syafi'iyah di Mesir, namanya Syekh Mustafa Abdul Nabi. Beliau mengatakan, idza betuliya bisyai'in qallada man ajaz. Kalau kita mendapatkan permasalahan yang bertubi-tubi, yang di mazhab kita nggak boleh di Syafi'i, kita apa tugasnya? Qallada man ajaz.
kita boleh mengikuti pendapat yang memperbolehkan. Ada nggak sih pendapat yang memperbolehkan megang mushaf yang ada terjemahannya dan itu dianggap tafsir? Banyak. Banyak sekali fatwa-fatwa dari ulama-ulama memperbolehkan memegang mushaf yang ada terjemahnya. Tetapi kalau memegang Al-Quran yang betul-betul Al-Quran itu haram. Sepakat semua ulama. Apa yang dimaksud dengan Quran? Quran itu semua yang ditulis walaupun bukan di atas kertas. HP kita buka itu aplikasi Al-Quran, haram. Itu semua menjadi Quran. Atau kita menulis Al-Quran di atas papan tulis, biqasdid dirasah, untuk pelajaran. Kemudian kita pegang dalam keadaan haid, haram. Itu menjadi mushaf. Seperti itu. Tetapi kalau mushaf yang bercampur dengan terjemahan, atau mushaf tafsir, atau tafsir Jalalain, atau tafsir Ibnu Katsir apalagi, itu boleh-boleh saja dipegang qalla daman ajaz. Jadi Ustadz mengatakan mazhab Syafi'i haram, tetapi kalian boleh mengikuti mazhab yang lain karena kalian membutuhkan. Nah, wallahu a'lam. Ya, baik, itu buat santri ya, jadi nggak usah ragu karena kita memang mensiasatinya disuruh niatnya untuk zikir ya, bukan untuk tilawah, apalagi mau nambah hafalan atau bacaan. Terus juga dengan mushafnya yang itu Ustaz, yang memang pakai terjemah perkata. Bahkan terjemahnya itu 2 kali, malah kan itu jauh lebih banyak bahasa Indonesianya daripada bahasa Arabnya. Terjemah perkata. Betul juga Ustaz, tadi kata antum kalau membaca Al-Qur'an niatnya itu bukan membaca, seperti istihsan. Istihsan itu membentengi diri. Contohnya kalian sedang diganggu jin, tiba-tiba baca Al-Fatihah padahal lagi haid, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Itu niatnya bukan membaca Al-Qur'an, tapi niatnya membentengi diri, niatnya zikir dan lain itu boleh. Nah, seperti itu. Kalau niat membaca baru haram. Ya. Nah, ini masalahnya di murojaah kan satu. Atau nambah hafalan baru, kan ada jadwalnya sudah terjadwal Ustaz. Nah, itu Ustaz. Oke, Ustaz. Syukron. Ini ada 2 lagi Ustaz. Untuk masalah niat puasa ini singkatnya talafus atau enggak Ustaz, dalam hati saja? Gimana Ustaz? Izin bertanya, niat puasa apakah harus dilafazkan atau cukup dalam hati saja? Perbedaannya mungkin bagusnya di dalam hati. Bagusnya di dalam hati, niat itu tempatnya di hati. Tetapi kalau dia was-was hatinya, boleh ditalafuzkan. Dan di dalam mazhab Syafi'i tidak termasuk kategori yang bid'ah. Jadi talafuz bin niyah itu sunnah untuk membantu. Bahkan di mazhab Hambali pun seperti itu, Ibnu Taimiyah pun seperti itu menganggapnya. Jadi boleh dilafazkan. Tapi bagusnya di dalam hati. Naam. Ini Ustaz, Nah, studi kasus ini Ustaz, yang seperti yang tanyain tadi Ustaz, kalau seandainya hamilnya berturut-turutan. Nah, ini malah ada ibunya gini, ceritanya, saya punya anak 4 yang jaraknya sekali 2 tahun Ustaz, sehingga tidak bisa puasa setiap tahunnya karena hamil dan menyusui. Dan setelah dihitung 8 tahun tidak puasa. Lalu untuk fidyah sudah dibayar ke 4 anak itu sebanyak 4 anak kali 30 hari. Namun puasanya belum terbayarkan semua sampai sekarang. Berarti total 11 tahun. 11 tahun ya. Dan sayangnya juga lupa berapa yang sudah dikodok Ustaz. Bagaimana cara membayarnya Ustaz? Apakah berapa kali lipat membayar fidyahnya? Fidyahnya gimana? Kodoknya gimana? Anak kita tadi 8 tahun aja nih, tapi kalau di total udah 11 tahun itu Ustaz. Dengan hamil tadi kalau Ustaz ya. Hamil, melahirkan, menyusui 2 tahun, akhirnya itu memang nggak puasa, dan yang diingat itu baru 4 kali bayarnya, Ustaz. Gitu Ustaz. Dia tetap harus mengkodok yang dia ingat. Kemudian yang lupa dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala insyaallah. Nah, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rufi'al qalam an salas." Salah satunya orang yang lupa. Seperti itu. Jadi yang ingat, yang masih ingat itu yang dikerjakan. Kemudian fidyahnya tetap harus dibayar, tinggal dikalikan berapa kali Ramadan dia lewat. Oh, jadi nggak kayak tadi Ustaz, maksudnya kodoknya itu 30 hari, tapi fidyahnya itu berkali-kali lipat, maksudnya 11 kali, karena 11 tahun tadi, sekali kodok pas puasanya, fidyahnya yang 11 itu, atau memang kodoknya 11 kali Ramadan juga, 11 bulan juga Ustaz? Sama kodoknya, berarti kalau dia melewati 11 Ramadan, berarti dia mengkodok 11 kali atau 11 bulan.
11 bulan ya. Iya. Oke, Kalau 11 baik tahun Ustaz. berarti 11 bulan Ramadan. Nah, Ya. Ustaz, ini ada terakhir nih Ustaz. Insya Allah mudah-mudahan nggak oke. nambah lagi pertanyaannya. Apa Heeh. hukumnya menggabung-gabungkan mazhab? Nah, mungkin dia ngelihat kita tadi bisa pilih ini, bisa pilih itu. Oke. Nah, ini penjelasannya butuh 5 kali pertemuan. Ini disebut talfik. Ini disebut dengan talfik. Pertama, ini penjelasannya panjang sekali, Ustaz. Pertama tadi kita bahas yang tadi aja. Singkatnya. Kenapa tadi kita Kenapa tadi kita mengikuti mazhab Maliki? Karena kita mendapatkan kesulitan. Ketika kita mendapatkan kesulitan, yang mana kalau kita tidak mengikuti itu, kita mendapatkan kesulitan yang besar. Nah, itu kita boleh mengikuti mazhab. Itu bukan mencampur-campur mazhab. Mencampur-campur mazhab yang diharamkan tanpa ada sebab, tanpa ada kesulitan, dia menggabung-gabungkan mazhab. Itu haram. Bahkan ulama mengatakan man tatabba'ar rukhas tazandaq. Barang siapa yang mengambil keringanan-keringanan mazhab tanpa ada madarat, tanpa ada kebutuhan, maka itu seperti orang zindik. Apa itu zindik? Zindik itu adalah orang yang tidak beragama. Nah, maka kalau mau membahas lebih tentang talfik, itu bisa dibaca di jilid pertama di kitab Fiqhul Islami punya Wahbah Zuhaili. Itu tebal sekali penjelasan masalah talfik dan butuh waktu lama. Intinya harus satu madhab. Kalau tidak bisa, ada madarat yang membuat dia tidak mendapatkan kesulitan, boleh ikut yang lain. Seperti itu. Insya Allah. Nah. Oke, Ustaz. Baik, Ustaz. Ini yang dari Ana Ustaz terakhir, insya Allah sebelum kita tutup. Ini boleh. di TikTok itu lagi rame kemarin itu Ustaz. Masalah sama Instagram. Itu batal wudhu antara suami istri. Jadi tuh suaminya habis wudhu, digini-giniin mau dipegang sama istrinya. Kata ini karena awam ya, banyak kan orang Indonesia gitu Ustaz. Ini katanya karena non mahram gitu Ustaz. Ya kan? Ini udah nikah nih Ustaz. Nah, jadi gimana nih Ustaz? Jadi tetap juga batal atau gimana Ustaz? Itu banyak yang nggak paham juga nih Ustaz untuk fikih sederhana sebenarnya, tapi harus dikasih tahu juga Ustaz. Pertama, mazhab Syafi'i